Tuhan memberkati dan happy Sabbath. Di seluruh dunia adalah rencana untuk hukum hari Minggu. Dan sekarang pemimpin agama di semua agama-agama di seluruh dunia bersama pemerintah global dan pemerintah lokal. Mereka merencanakan hukum ibadah, hukum hari Minggu untuk menyembah bersama semua agama-agama untuk melindungi planet bumi, untuk melindungi terhadap perubahan iklim. Itu adalah rencana spiritualitas untuk semua agama, setiap penduduk di seluruh dunia oleh pemimpin-pemimpin agama dan pemimpin-pemimpin pemerintahan di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Bapa, dan kami berdoa supaya Roh Kudus akan menjelaskan semua firman oleh Bapa dan menjelaskan rencana untuk umat Tuhan supaya kami mempersiapkan diri untuk menerima kedatangan Tuhan Yesus, untuk menerima Tuhan Yesus yang akan datang segera. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam buku Markus 13 ayat 7. Dan bila mana kamu mendengar peperangan dan kabar-kabar tentang perang, janganlah ketakutan, karena seharusnya lah itu terjadi, tetapi belum kesudahannya. Kenapa? Karena adalah tertulis, dan ini akan terjadi masa depan. Krisis hukum hari Minggu itu akan terjadi sebelum Tuhan Yesus datang. Dan sekarang pemimpin agama di seluruh dunia merencanakan hukum hari Minggu untuk dipaksakan di seluruh dunia, dan itu adalah hari Minggu untuk menyembah bersama di seluruh dunia. Berita ini hanya 3 tahun lagi. Studi baru memperingatkan dunia kehabisan waktu untuk menghindari dampak terburuk dari perubahan iklim. Di sini adalah tanda-tanda supaya umat Tuhan mempersiapkan diri. Kenapa? Karena krisis bencana alam akan terjadi, dan itu akan terjadi sangat berat. Sangat berat. Ada berita ini lagi, bencana besar di Amerika Serikat dinyatakan setiap 4 hari pada tahun 2024. Analisis. Bencana besar di Amerika Serikat hanya setiap 4 hari. Setiap 4 hari ada bencana besar di Amerika Serikat. Tetapi kita harus mendengarkan tanda-tanda ini di seluruh dunia. Dalam setiap negara ada
ada bencana besar. Dalam Amerika Serikat, negara bagian Texas, banjir bandang Texas adalah pratinjau kekacauan yang akan datang. Ini adalah tanda. Kenapa? Karena bencana alam akan terjadi lebih besar sebelum Tuhan Yesus datang. Itu seperti wanita yang mengandung bayi. Banjir bandang. Perubahan iklim membuat bencana lebih umum, lebih mematikan, dan jauh lebih mahal. Bahkan ketika pemerintah federal melarikan diri dari kebijakan yang mungkin mulai melindungi bangsa. Ini adalah berita untuk mendesak umat penduduk Amerika Serikat. Dalam buku Lukas 21 ayat 11 juga akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Itu adalah gempa bumi besar di berbagai tempat, dan kelaparan dan wabah-wabah penyakit. Juga akan terjadi hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Dan banyak orang, mayoritas di seluruh dunia, akan dimarahi, menjadi marah, sangat marah. Dan mereka akan mendapatkan solusi menganiaya orang yang menguduskan hari Sabat yang benar sesuai perintah-perintah Tuhan, hari Sabat yang ke-7, dan mereka akan mendapatkan hari Minggu untuk menyembah bersama. Karena itu, Nabi Daniel menuliskan sesuai penglihatan. Daniel 12 ayat 1. Pada waktu itu akan muncul Mikael, Tuhan Yesus, pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu masa kesusahan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak bangsa-bangsa ada sampai pada waktu itu. Dan pada waktu itu, bangsamu akan dibebaskan, yakni semua orang yang akan didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Apa kitab itu? Kitab kehidupan surga. Kenapa? Mereka akan dilindungi oleh Tuhan. Tetapi orang banyak di seluruh dunia yang akan menyembah kepada kepausan binatang itu dan menyembah pada hari Minggu. Kenapa mereka mengikuti kepausan? Karena nama mereka tidak ada tertulis dalam buku kehidupan. Itu sesuai Wahyu 13 ayat 8. Tetapi untuk umat Tuhan, ini adalah waktu kesusahan, masa kesusahan. Itu adalah krisis hukum hari Minggu. Umat Tuhan harus keluar dari kota, mendapatkan tempat untuk menyediakan makanan, untuk mempersiapkan makanan, dan untuk
mempersiapkan diri secara rohani sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Adalah berita ini melawan perubahan iklim global tanpa Amerika. Tanpa Amerika itu bukan seperti yang tertulis di dalam berita ini. Kenapa? Karena adalah tertulis pemerintah Amerika Serikat, negara Amerika Serikat akan mendesak seluruh dunia untuk beribadah pada hari Minggu. Dan mereka akan mendesak dan mendorong seluruh dunia beristirahat pada hari Minggu untuk melindungi bumi terhadap perubahan iklim. Tetapi karena setan yang mau menipu seluruh dunia, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan negara Amerika Serikat dari Paris Agreement, dari dokumen perubahan iklim Paris. Di sini adalah berita tentang wali kota, pemerintah lokal yang merencanakan rencana aksi iklim. Berapa wali kota? Hingga 300 wali kota berisiko baik karena tidak menyajikan rencana aksi iklim dalam jangka waktu yang baru saja dikalahkan. Ini di dalam negara Chili. Ini adalah berita dari negara Chili. 300 wali kota. Ini adalah pertemuan internasional. Di sini adalah berita lagi, dan berita ini Concepción menyetujui rencana tindakan perubahan iklim komunitasnya. Ini adalah berita dari pemerintah lokal. Pemerintah lokal dari Amerika Selatan, dari negara Chile. Komite Perubahan Iklim Regional Debut Lagos di Puerto Montt dan roadmap tetap. Ini adalah rencana perubahan iklim. Di sini lagi rencana aksi komunal untuk perubahan iklim di Quilicura. Lagi ini adalah rencana pemerintah wali kota. Di sini lagi Flaxo mengklaim hukum perubahan iklim. Umat Tuhan harus mendengarkan dan mengerti. Di sini adalah hukum beribadah pada hari Minggu. Ini adalah rencana secara rahasia. Ibadah pada hari Minggu. Dan adalah tertulis lagi rencana hukum hari Minggu adalah rencana kepopuleran.
rencana yang akan 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 terjadi oleh penduduk seluruh dunia. Penduduk seluruh dunia yang akan mendesak pemimpin agama bersama pemerintah untuk beribadah pada hari Minggu, supaya bencana-bencana alam akan berhenti. Di sini Fakultas Ilmu Sosial Amerika Latin, itu adalah Flaxo, memulai peringatan Minggu. Itu adalah peringatan hari Minggu aksi untuk keadilan iklim dengan debat para ahli dari negara-negara Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Karibia untuk mengungkap kerentanan lingkungan dan mengklaim pemerintah wilayah tersebut untuk menyajikan komitmen perubahan iklim mereka. Ini adalah peringatan hari Minggu. Punta Arenas, berita dari negara Chile lagi. Punta Arenas adalah markas pertemuan nasional untuk aksi iklim lokal. Aksi iklim lokal. Belajar di Teman Sebaya. Selama 3 hari lebih dari 80 perwakilan kota dari seluruh Chile akan berbagi pengalaman, memperoleh alat teknis, dan memperkuat artikulasi lokal untuk menghadapi perubahan iklim. Dari Lukas 21 ayat 17, Tuhan Yesus mengatakan, dan kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Di sini adalah berita bagaimana pemimpin agama datang bersama untuk merencanakan aksi perubahan iklim. Para pemimpin Kristen bersatu dalam Asisi untuk mendirikan pesta sejarah penciptaan. Dan sesuai kepausan penciptaan itu adalah bumi yang akan dilindungi oleh doa-doa agama-agama di seluruh dunia. Lukas 21 ayat 18. Tetapi tidak sehelai rambut pun dari kepalamu sekali-kali akan binasa. Dibenci oleh seluruh dunia karena menguduskan hari yang benar, hari yang ketujuh. Tetapi tidak sehelai rambut pun dari kepalamu sekali-kali akan binasa. Umat Tuhan akan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Dalam buku Kemenangan Akhir halaman 620 akan dinyatakan bahwa manusia sedang menentang Allah oleh pelanggaran Sabat hari Minggu. Hari Minggu yang palsu, Sabat yang palsu. Di mana dosa ini telah mendatangkan bencana yang tidak akan berhenti sampai pemeliharaan hari Minggu telah dipaksakan dengan tegas.
itu akan dinyatakan oleh setiap penduduk di seluruh dunia. Umat Tuhan akan dibenci oleh semua. Mereka akan menyatakan lagi dan bahwa mereka yang menyatakan tuntutan hukum yang keempat itu dengan demikian merusakkan penghormatan kepada hari Minggu adalah perusuh-perusuh manusia yang mencegah pemulihan perkenanan ilahi dan kemakmuran duniawi. Ini akan menjadi kemarahan dari seluruh dunia kepada umat yang kecil, yang tersisa itu, umat Tuhan, yang menguduskan hari yang benar, hari yang ketujuh, hari Sabat, hari Sabtu. Berita ini Paus Leo mengganggu liburan untuk menarik tindakan tentang perubahan iklim, tentang rencana rahasia itu hukum hari Minggu. Berita lagi, dan berita ini datang dari negara Argentina. Despeñaderos adalah markas wali kota Fakta Iklim di Konferensi Internasional Cordoba. Ini adalah konferensi wali kota internasional. Dan wali kota dari banyak kota yang besar dari banyak negara-negara Amerika Latin. Kenapa wali kota? Karena hukum hari Minggu adalah rencana oleh wali kota, oleh kepopuleran, oleh umum. Dan wanita ini datang dari Meksiko. Proyek Realitas Iklim merayakan apa? Merayakan hari Minggu komunitas. Ini adalah rencana hari Minggu. Merayakan hari Minggu komunitas untuk menghadapi keadaan darurat iklim. Rencana untuk ibadah pada hari Minggu sudah dimulai. Dan rencana ini adalah rencana pemimpin agama bersama pemerintah. Di sini adalah berita dari Meksiko. 13 Juli ini 2025. Mexico City adalah tempat komunitas baru pada hari Minggu dengan sebuah karya yang diselenggarakan bekerja sama dengan Urban Islam, sebuah proyek Meksiko yang mempromosikan koleksi air hujan sebagai solusi berkelanjutan dalam menghadapi krisis air di negara ini. Tetapi ini adalah rencana untuk merayakan pada hari Minggu. Dan berita ini datang dari negara Spanyol. Ini adalah wali kota, pemerintah wali kota. Pemerintah kota lokal. San Roque meluncurkan kampanye keselamatan dan kesadaran lingkungan di pantainya. Apa artinya itu? Ini adalah berita yang datang dari negara Spanyol. Pantai Puente Mayora
Ini adalah pantai Puente Mayorga. Menampung kegiatan kesadaran lingkungan keluarga pada apa hari? Apa ini adalah hari Minggu. Rencana merayakan hari Minggu, beristirahat hari Minggu, liburan pada hari Minggu. Ibadah hari Minggu yang akan terjadi pada waktu krisis masa kesusahan itu datang, krisis hari Minggu. Pantai Puente Mayorga menampung kegiatan kesadaran lingkungan keluarga pada hari Minggu. Itu yang terjadi di San Roque. Playa Mayorga akan menjadi hari Minggu 13 Juli. Hari Minggu. Panggung program baru dari program melindungi pantai-pantai. Melindungi pantai-pantai. Itu rencana mereka. Itu adalah rencana hari Minggu. Berita lagi dari negara Spanyol. Jaga pantai Anda hari Minggu ini di Guadarranque. Pemerintah kota, pemerintah wali kota. Anak-anak dan lebih tua telah berpartisipasi pada pagi hari Minggu ini 20 Juli dalam kegiatan kesadaran tentang perawatan pantai yang telah dikembangkan di pantai Guadarranque. Program ini untuk setiap hari Minggu. Program ini berlangsung pada hari Minggu di semua pantai di Kota Madya. Dan kali ini 20 Juli ini telah dikembangkan di pantai Guadarranque. Minggu depan 27 Juli itu hari Minggu juga akan menjadi pergantian pantai Puerto Soto Grande. Pada bulan Agustus, kampanye akan berlanjut pada hari Minggu 3 di Campo Beach, Pantai Campo. Pada 10 Agustus di Guadarranque Beach, Pantai Guadarranque. 17 di Cala Sardina. Itu adalah rencana pada hari Minggu. Setiap hari Minggu. Pada 24 Agustus di Torre Guadiaro. Itu rencana dari negara Spanyol. Tetapi rencana ini adalah rencana untuk setiap wali kota. Setiap kota. Yang besar atau yang kecil di seluruh dunia. Setiap kota harus merencanakan rencana untuk menguduskan hari Minggu untuk melindungi bumi terhadap bencana alam. Berita ini Pengadilan Agung PBB mengatakan negara-negara harus bertindak berdasarkan perubahan iklim. Siapa? Setiap negara-negara. Seluruh bumi harus bertindak terhadap hukum hari Minggu. Ini adalah pertama kalinya pengadilan yang merupakan badan peradilan tertinggi PBB telah mempertimbangkan perubahan iklim. Berita itu dari Vatican News. PBB mengeluarkan pendapat historis
tentang kewajiban iklim untuk negara bagian. Ini uh, adalah pernyataan historis oleh pemerintah global. Pendapat penasihat yang akan diterapkan untuk diturunkan dianggap historis bersejarah karena dapat menetapkan tolok ukur hukum untuk tindakan di seluruh dunia sebagai tanggapan terhadap krisis iklim. Ini adalah rencana yang terjadi cepat. Ini adalah tanda-tanda Tuhan Yesus datang kembali segera. Karena ini adalah tanda-tanda terhadap hukum hari Minggu. Seluruh dunia, setiap penduduk, setiap agama-agama. Pengadilan internasional mengatakan negara-negara yang gagal mengatasi perubahan risiko iklim melanggar hukum internasional. Melanggar hukum internasional. Ingat ini. Ini adalah rencana mengkuduskan hari Minggu dan mereka sudah mulai mengatakan orang yang tidak mau mengikuti melindungi bumi, mereka melanggar hukum internasional. Dan umat Tuhan akan dibenci. Karena mereka menguduskan hari yang benar, hari Sabtu, sesuai perintah Tuhan. Dalam buku Wahyu 11 ayat 18 mengatakan, orang, manusia yang bersalah, yang menghancurkan bumi. Mereka menghancurkan bumi, tetapi mereka menipu seluruh dunia. Menipu seluruh dunia oleh pernyataan mereka melindungi, tetapi mereka menghancurkan bumi. Ini yang tertulis di dalam buku Wahyu ayat 11 ayat 18. Dan bangsa-bangsa menjadi marah. Kenapa? Karena bencana. Karena gempa bumi. Karena banjir. Karena banyak kelaparan. Dan bangsa-bangsa menjadi marah. Dan murkamu datang. Dan saatnya orang-orang mati dihakimi dan memberikan upah kepada hamba-hambamu, para nabi, dan kepada orang-orang kudus, dan kepada orang-orang yang takut akan namamu, kepada yang kecil dan kepada yang besar. Dan menghancurkan siapa? Menghancurkan mereka yang menghancurkan bumi. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan umat Tuhan dan untuk menghukum mati, menghancurkan mereka yang menghancurkan bumi. Adalah rencana negara Cina. Adalah rencana untuk membangun bendungan yang lebih besar dari seluruh dunia. Tetapi bendungan yang dibangun oleh manusia telah menggeser tiang bumi. Menggeser tiang bumi. Dan mereka membangun lagi. Tetapi berita ini
bendungan yang dibangun oleh manusia telah menggeser tiang bumi. Dan bencana alam akan terjadi. Lebih banyak, lebih kasar, lebih besar. Bumi akan berputar lebih cepat pada 22 Juli untuk menciptakan hari kedua yang lebih pendek dalam sejarah. Ini adalah tanda Tuhan Yesus datang segera. Bendungan tiga tenggorokan memproyek negara Cina yang memodifikasi rotasi bumi. Ini adalah berita banyak. Menurut propulsi jet NASA, ini berita yang negara Amerika Serikat, NASA mengatakan itu benar. Itu benar. Bendungan di seluruh dunia memodifikasi rotasi bumi. China memulai pembangunan bendungan mega senilai 167 miliar dolar. China membangun bendungan terlalu besar. Dan apa yang akan terjadi kepada bumi, kepada tiang bumi, dan rotasi akan menjadi lebih cepat, dan bencana akan terjadi di bumi. China secara resmi meluncurkan pembangunan bendungan hidroelektrik kolosal, terlalu besar di Tibet. Ini adalah wilayah Tibet, negara Cina. Dan ingat, di dalam Tibet terjadi gempa bumi. Gempa bumi di Tibet, bencana buatan manusia, bukan bencana alam. Mereka tahu, dan firman Tuhan menyatakan bencana alam di bumi adalah buatan manusia. Itu sesuai Wahyu 11 ayat 18. Karena itu Tuhan Yesus datang untuk menghancurkan mereka yang menghancurkan bumi. Gempa bumi di Tibet, bencana buatan manusia, bukan bencana alam. Para ilmuwan mengatakan aktivitas manusia termasuk penambangan dan pembangunan bendungan besaran menyebabkan gempa bumi di Tibet. Dan ada gempa bumi yang terjadi di negara Turki dan negara Syria. Lebih dari 1.000 dilaporkan tewas karena gempa bumi yang telah melanda Kalkun dan itu adalah Turki dan Syria. Sesuai Lukas 21 ayat 25, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di atas bumi kecemasan bangsa-bangsa dalam keputusaan karena menderunya laut dan gelombang. Karena gempa bumi juga. Orang-orang
terpingsan-pingsan oleh rasa takut dan penantian yang menimpa penduduk dunia, sebab kuasa-kuasa langit akan digoncangkan. Lukas 21:27. Dan kemudian mereka akan melihat anak manusia yang datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Tetapi sebelum Tuhan Yesus datang kembali, bencana alam, gempa bumi terlalu besar di seluruh dunia. Dan itu adalah gerakan setan, rencana setan yang menghancurkan bumi oleh manusia juga. Tetapi setan bisa menghancurkan bumi. Itu karena dosa-dosa pelanggaran dunia terhadap hukum Taurat, terhadap perintah-perintah Tuhan. Adalah alat kematian, HAARP. Itu adalah teknologi. Digunakan di Turki 6 Februari gempa. Sarankan ilmuwan Amerika Serikat dalam surat terbuka. Gempa bumi buatan manusia. 3 ilmuwan dari Amerika Serikat menulis surat terbuka yang membahas pengadilan kriminal internasional, di mana mereka mengajukan tuduhan bahwa gempa bumi yang melanda Turki Selatan dan Suriah Utara pada 6 Februari 2023 sengaja dipicu menggunakan kru militer canggih. Itu adalah HAARP. Keduanya melakukan perang. Dan di sini pada tahun 1997, Sekretaris Pertahanan Amerika Serikat William Cohen secara terbuka mengkonfirmasi bahwa teknologi semacam itu adalah kenyataan, yang menyatakan bahwa beberapa negara bereksperimen dengan metode untuk memicu gempa bumi dari jarak jauh dan gangguan lingkungan lainnya menggunakan gelombang elektromagnetik. Para penulis surat menunjuk ke HAARP dan fasilitas pemanas ionosfer serupa di Norwegia, ini di negara Norwegia, sebagai sumber potensial gempa bumi. Fasilitas ini mampu menghasilkan radiasi elektromagnetik yang dapat menempuh ribuan kilometer dan dapat mempengaruhi ketidakstabilan tektonik pada garis patahan tertentu. Bukti menunjukkan bahwa radiasi seperti itu yang dipancarkan dalam frekuensi ultra rendah, sangat rendah, dan sangat rendah dapat beresonansi dengan garis patahan yang terkekan memicu gempa bumi. Itu sesuai berita. Tetapi
sesuai firman Tuhan, manusia yang membuat yang membuat gempa bumi, bencana alam, menghancurkan dunia. Berita lagi, mangsa besar baru di dunia akan berada di Cina dan dapat lebih memindahkan poros bumi. Cina telah memulai pembangunan bendungan hidroelektrik terbesar di planet ini. Infrastruktur besar ini akan dibangun di wilayah Tibet. Dan Beijing bertujuan untuk mengatasi 3 tenggorokan mitos untuk merevolusi produksi energi dunia. Namun NASA sudah memperingatkan bahwa 3 tenggorokan menempatkan planet ini dalam bahaya dengan secara artifisial mengubah sumbu rotasi planet kita. Bendungan baru dapat semakin memperburuk masalah. Sesuai Wahyu 18 ayat 1. Dan sesudah hal-hal ini, aku melihat malaikat yang turun dari surga, yang mempunyai otoritas yang besar, dan bumi telah diterangi oleh kemuliaannya. Ini adalah kebenaran 3 malaikat di seluruh dunia. Kenapa? Karena seluruh dunia sudah melanggar hukum Taurat. Sudah melanggar hukum Taurat. Dan di sini adalah pesan untuk umat Tuhan. Dan dia berseru dengan kuat, dengan suara nyaring, sambil mengatakan, sudah runtuh Babylon yang besar itu. Dan dia telah menjadi tempat kediaman setan-setan dan penjara segala roh najis dan penjara segala burung najis dan yang dibenci. Wahyu 18:2. Wahyu 18:3. Karena segala bangsa telah minum dari anggur kemarahan percabulannya. Ini adalah pesan, adalah kebenaran untuk setiap bangsa, untuk setiap penduduk di seluruh dunia. Kenapa? Karena bencana terlalu besar akan melanda seluruh dunia. Dan umat Tuhan harus keluar dari kota-kota. Karena segala bangsa telah minum dari anggur kemarahan percabulannya. Penyembahan pada hari Minggu. Itu adalah rencana duniawi. Tetapi sesuai firman Tuhan itu adalah anggur kemarahan percabulannya. Kenapa percabulan? Karena rencana hukum hari Minggu adalah rencana secara rahasia dalam kegelapan. Itu adalah percabulan. Percabulan adalah dosa yang orang pendosa membuat dalam kegelapan, dalam secara rahasia. Karena segala bangsa telah minum dari anggur kemarahan percabulannya, dan para raja di bumi, pemerintahan, dan raja di bumi telah berbuat cabul dengannya, dan para pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh karena kuasa kemewahannya.
Kuasa kemewahannya itu kuasa Roma. Wahyu 18 ayat 4. Dan aku mendengar suara lain dari surga yang berkata, umatku, keluarlah daripadanya, supaya kamu tidak bersekutu dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu tidak menerima sesuatu dari bencananya. Itu dari malapetaka. Dari malapetaka. Wahyu 18 ayat 8. Sebab itulah bencana-bencananya, malapetaka akan datang dalam satu hari. Bahasa Inggris itu adalah malapetaka. Dan ingat, dalam buku Wahyu adalah 7 malapetaka yang terakhir, yang akan melanda seluruh dunia. Kenapa? Karena pelanggaran hukum Taurat Tuhan. Sebab itulah bencana-bencananya akan datang dalam satu hari. Apa artinya satu hari? 1 tahun. 1 tahun. Bencana yang terlalu besar. 1 tahun. Kematian dan perkabungan dan kelaparan, dan dia akan dibakar dengan api. Ini adalah malapetaka. Dan dia akan dibakar dengan api. Karena Elohim, Yahweh yang kuat, itulah yang menghakimi dia. Karena itu keluarlah. Tuhan Yesus datang. Tetapi umat Tuhan harus keluar dari kota-kota. Mari kita mengerti sesuai yang tertulis oleh Nabi Yehezkiel. Yehezkiel 14 ayat 13. Hai anak manusia, pada waktu suatu negeri berdosa terhadapku dengan melakukan ketidaksetiaan, kemudian aku mengancungkan tanganku atasnya dan memusnahkan persediaan makanan baginya dan mendatangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan daripadanya baik manusia maupun binatang. Ini karena dosa. Karena negeri sudah berdosa, akan dihukum mati, akan dihukum kelaparan, dihukum kebakaran, dihukum kematian. Dan ini yang akan terjadi sebelum Tuhan Yesus datang, sebelum kesudahan bumi. Yehezkiel 14 ayat 14. Dan ketiga orang ini berada di tengah-tengah mereka. Nabi Nuh, Nabi Daniel, dan Ayub. Mereka dalam kebenarannya akan menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Firman Tuhan Yahweh. Ini supaya kami mengerti. Kalau orang ini, Nuh, Daniel, dan Ayub, mendapatkan mereka dalam masa depan, masa hukum hari Minggu itu, mereka akan menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Sesuai Hesekiel 14 ayat 22, Tuhan Yesus ada umat yang tersisa. Namun lihatlah, di sana akan ditinggalkan orang-orang yang terluput, yang akan menuntun keluar anak-anak lelakinya dan anak-anak perempuannya.
Bagaimana mereka akan terluput dari bencana alam, dari malapetaka sebelum Tuhan Yesus datang? Bagaimana mereka akan dituntun keluar? Mereka akan dituntun keluar. Bagaimana? Bagaimana? Tuhan Yesus mendesak sekarang. Keluarlah, keluarlah, keluarlah dari kota-kota. Keluarlah, mempersiapkan diri di luar kota. Berita ini, Uni Eropa dan China setuju untuk memimpin upaya global melawan perubahan iklim. Ini adalah tanda-tanda rencana untuk memaksakan hati nurani di seluruh dunia. Pernyataan iklim Uni Eropa menunjukkan tekad bersama di desersi Amerika Serikat. Mereka datang bersama Eropa, bersama China, dan mereka akan menuntun seluruh dunia. Tetapi Amerika Serikat yang akan mendesak seluruh dunia, memaksakan hati nurani bersama negara China, bersama Eropa, Uni Eropa, dan bersama Uni Afrika, dan bersama seluruh dunia, setiap negara. Berita ini dari ego kecemasan kepada pengharapan internasional ekumenis, hari ekumenis, hari orang muda ekumenis tahun 2025. Orang pemuda merencanakan rencana untuk melindungi bumi bagaimana mengikuti pemimpin agama, mengikuti pemerintah, menyembah kepada binatang itu. Sesuai Wahyu 3 ayat 10, karena engkau telah memelihara firman ketabahanku, aku juga akan memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan segera datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Tuhan Yesus akan melindungi umat Tuhan, umat Tuhan yang benar, umat Tuhan yang mengikuti firman Tuhan, yang menguduskan hari Sabat yang benar, hari yang ketujuh untuk Tuhan Yesus. Wahyu 3 ayat 11, lihatlah, aku segera datang. Peganglah kuat-kuat apa yang engkau miliki, agar tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Harus tetap benar. Dan mengikuti Tuhan Yesus. Dia akan melindungi umat Tuhan. Mari kita mengikuti Tuhan Yesus setiap hari. Mari kita mengikuti dan menurut perintah-perintah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena umat Tuhan di seluruh dunia mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Bapa dan atas tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ampuni dosa kami, dan menguduskan jiwa-jiwa kami, nyawa-nyawa kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati.